Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la haula la Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang sudah memberikan berbagai nikmat dan kelebihan kepada kita umat manusia dan juga kepada kita sebagai umat Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat serta orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam ayat yang sudah kami bacakan dalam surah Ali Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan meninggal dunia janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan takwa adalah pesan sentral, pesan iman dari Allah Subhanahu wa taala, dan pesan takwa dari Allah Subhanahu wa taala adalah pesan utama yang disampaikan kepada kita melalui nabinya, bahkan melalui seluruh nabi-nabinya sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab-kitab suci, dalam wahyu-wahyu yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan utamanya adalah supaya kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan iman dan takwa ini kalau kita kemudian perhatikan di dalam banyak redaksi ayat Al-Qur'an misalnya, atau dalam redaksi hadis-hadis dan sabda-sabda Rasulullah SAW, itu disampaikan dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Sebagai umat manusia, khususnya saat ini sebagai umat Islam, itu sedang berada. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, ittaqillaha haitsuma hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, bertakwalah kalian bagaimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini saya kira kita yang ada di Sidoarjo, mungkin Jawa Timur, dan hampir di banyak wilayah di Indonesia berada pada euforia politik, sedang memantau mungkin hasil dari pemilihan kepala daerah. Maka dalam situasi yang semacam ini kita juga sebenarnya bisa mendapatkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan supaya di peristiwa semacam ini kita juga tetap berada di dalam jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh diumpamakan sebagai sebuah pertempuran, maka izinkan kami untuk membacakan beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan situasi-situasi semacam itu. Karena pilkada itu mempertemukan. Pilkada itu juga membentuk antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu paslon dengan paslon yang lain. Mungkin sekarang periodenya adalah periode penentuan. Perang sudah dimulai. Maka saya akan membacakan 2 atau 3 ayat Al-Qur'an yang relevan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alun
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, ayat ini diturunkan oleh Allah di Madinah. Secara umum adalah surah yang disebut juga dengan surat Madaniyah. Surat yang ayat-ayatnya diturunkan di Madinah. Khususnya ayat pertama ini terkait dengan bagaimana situasi peperangan pertama yang diikuti umat Islam, yaitu perang Badar. Nah, dalam kemudian terjadi situasi-situasi yang bisa jadi akan membenturkan diri kita, keimanan umat Islam pada masa sahabat pada waktu itu dengan kesulitan yang dapat mengganggu iman dan takwa. Satu persoalan tentang rampasan perang. Ayat ini terkait dengan kebiasaan peperangan itu dengan aturan baru yang serta hukum aturan baru yang kemudian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Kebiasaan dalam peperangan pada saat itu, siapapun yang menang, siapapun yang bisa mengalahkan musuh, ya, mengambil rampasan perangnya untuk dijadikan sebagai barang properti pribadinya. Jadi dia boleh harta rampasan perang bahkan belum berakhir untuk diambil sebagai barang-barang milik pribadinya. Ayat ini salah satunya terkait dengan apa yang diperoleh oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang berhasil mengalahkan musuhnya. Salah satu yang disebut di dalam Asbabun Nuzul Sa'id bin Al-As. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula sebenarnya sahabat-sahabat yang lain. Mereka yang dapat mengumpulkan harta benda kekayaan dari lawan yang berhasil dikalahkannya itu kemudian membawa pulang. Tapi karena ini ada di dalam tradisi baru sejak dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tentu mereka kemudian bertanya, boleh nggak yang yas'alunaka 'anil anfal? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Jadi semua sudah pada ambil kekayaan-kekayaan bisa mereka rampas dari musuh-musuh yang berhasil dikalahkannya, tapi kemudian mereka masih ragu, ini sah atau tidak pemilikan seperti ini. Maka kemudian mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-anfal, tentang rampasan perang. Jawaban dari bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari pertanyaan mereka ini, kelanjutan ayat ini dan juga di dalam ayat 41 dari surah yang sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inti jawabannya saat itu Rasulullah SAW diminta oleh Allah, qulil anfal, untuk menjawab. Katakan Muhammad bahwa al-anfal, rampasan perang itu lillahi war rasul, milik Allah dan Rasulnya. Ini merupakan kebiasaan baru, hukum baru, aturan baru. Katakan Muhammad, rampasan perang jangan pada ambil sendiri-sendiri. Kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu. Semua adalah milik Allah dan Rasul. Yang berhak mengatur adalah Allah dan Rasul. Kemudian berikutnya, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika menghadapi harta benda, apalagi rampasan perang yang kita menangkan pertarungannya, persoalan yang muncul adalah mentaati rule the game, aturan main. Karena setiap orang itu ketika berhadapan dengan kekayaan, biasanya tidak terlalu peduli dengan aturan main, apalagi harta sudah di tangan. Maka ketika Allah menyatakan fattaqullah,
bertakwalah kalian kepada Allah, itu terkait dengan perintah pernyataan sebelumnya bahwa Al-Anfal, rampasan perang itu yang berhak mengatur adalah Allah dan Rasulnya, bukan ambil sendiri-sendiri. Masyaallah muslimin, karena kalau ambil sendiri-sendiri maka situasinya akan ada konflik kepentingan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di kelanjutan ayatnya, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, dan perbaiki di antara kalian. Pasti karena ada gesekan kepentingan, maka perbaikilah urusan di antara kalian. Kemudian Allah berpesan, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, taatlah, patuhlah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, jika kalian memang benar-benar beriman. Jadi kuncinya adalah kita itu dihadapkan pada benturan-benturan, apakah itu bisa menguji keimanan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apa hubungannya dengan urusan kita? Apa urusannya dengan pilkada? Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam proses pilkada, kalau menggunakan rumus Al-Quran, saya biasa mengambilnya dari surah Al-Baqarah ayat 247. Maka rumusnya ada 3. 2 yang paling banyak kita ketahui, 1 yang jarang diingat oleh orang. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Shadaqallahul adzim. Ayat ini biasanya saya padatkan, saya ringkas ini menjadi semacam rumusan politik. Jadi dalam sebuah proses kepemimpinan, pergantian kepemimpinan, itu bagaimana orang bisa meraih kepemimpinan, itu yang paling besar sebabnya adalah, dan kemudian yang banyak dilupakan itu yang ketiga. Bani Israil pernah meminta kepada nabi mereka, tidak disebut di sini nama nabi itu, tapi nanti kita akan bahas tersendiri kalau ada waktu yang lebih lama, supaya Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara Bani Israil seorang pemimpin. Untuk apa? Untuk bisa melawan kekejaman raja atas mereka. Maka dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala satu orang namanya Talut. Dari kalangan Bani Israil dipilih oleh Allah namanya Talut. Nah, setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Talut sebagai raja mereka, permintaan sendiri dari mereka, maka kemudian ternyata orang-orang Bani Israil itu, terutama pemuka-pemuka Bani Israil itu, berkata kepada Nabiullah yang sudah menyampaikan permintaan mereka itu. Apa kata mereka? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin Talut itu dipilih oleh Allah menjadi pemimpin bagi kami? Kami ini lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Oh, dia yang minta dipilih oleh Allah, dia tidak terima karena mereka merasa lebih berhak. Di dalam tafsir tentang ayat ini diketahui bahwa orang-orang yang bicara demikian itu, yang awalnya diturunkannya, dipilihnya seorang pemimpin oleh Allah, dan kemudian setelah dipilih oleh Allah Talut sebagai pemimpin mereka, dan kemudian mereka tolak, itu kemudian bisa ditelusuri mereka adalah dari keluarga Lewi dan keluarga Yahuda. Dalam sejarah Bani Israil, Lewi itu menurunkan banyak raja-raja, Yahuda itu menurunkan banyak nabi-nabi. Jadi maksud mereka, dia bukan keturunan siapa-siapa, dia keturunannya keturunan orang biasa. Sementara kami yang keturunan raja, kami yang bapak moyang kami banyak nabi-nabi dipilih oleh Allah, kok tidak dipilih sebagai pemimpin bagi Bani Israil. Nah, ini kemudian yang saya rumuskan, bahwa ternyata modal kepemimpinan itu salah satunya adalah modal keturunan.
modal orang tua. Bani Israel memegang teguh kepemimpinan ini pada saat itu. Jadi kalau tidak punya darah biru bahasanya, itu tidak layak menjadi pemimpin. Kalau tidak punya garis keturunan orang tua yang jadi nabi, kalau sekarang jadi kiai, itu tidak layak menjadi pemimpin. Dan itu menjadi realitas di tengah-tengah kita. Menjadi realitas, rumus ini menjadi realitas. Kita seringkali menonjolkan kepemimpinan karena yang pertama adalah dia memiliki darah keturunan kepemimpinan. Yang kedua, ayat ini juga menyatakan walam yu'ta sa'atan minal mal. Bani Israel, terutama pemimpin-pemimpin yang menolak pilihan Allah Subhanahu wa taala ini, menyatakan dia pun enggak punya harta. Teori yang kedua adalah bahwa kepemimpinan itu biasanya akan bisa berhasil kalau didukung dengan dana yang besar. Wong gak sugih, wong gak duwe apa-apa kok kepengin jadi pemimpin. Dan itu menjadi realitas kita. Menjadi realitas kita. Di tengah-tengah itu kalau nggak modalnya uang yang besar, ya modalnya adalah terah keturunan. Padahal kemudian Allah menyatakan bagian ketiga dari ayat ini, Nabi kemudian menjawab, Innallaha astafahu wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Bahwa kepemimpinan itu semuanya atas izin dan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang paling baik adalah pemilih atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Biasanya kalau itu dipilih atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala yang baik adalah zadahu basatan fil ilmi wal jism. Punya kelebihan intelektual yang baik, punya kelebihan pengalaman yang baik, dan punya bastatan fil ilmi wal jism, punya fisik yang juga mendukung. Jadi secara fisik harus sehat, secara kemampuan itu juga harus punya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi di tengah-tengah kita seringkali dua hal yang di awal itu yang sangat dominan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa hubungannya dengan ayat yang surah Al-Anfal ayat 1 tadi itu? Jadi kalau ini adalah bagaimana Allah memimpin, surah Al-Anfal ayat 1 bagaimana kita ketika menghadapi situasi pilkada. Sekarang itu orang banyak mengambil rampasan dari peperangan pilkada ini. Bahkan jauh sebelum pilkada ini ditentukan pemenangnya. Sebelum ada pemenang sudah pada rampasan perang diambil sendiri-sendiri. Ada tim sukses ngambil rampasan perang, amplop-amplop yang banyak itu ya. Saya kira itu peringatan dari Allah, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah yang kayak gitu-gitu tuh enggak boleh, aturannya harus aturan yang ditetapkan oleh Allah. Karena itu di akhir ayat menjadi ujian dari ketakwaan keimanan. Tengah-tengah itu pasti ada pesan Allah, fa aslihu dzata bainikum. Gara-gara begini-gini ini orang kemudian gesekan, orang kemudian musuhan, orang kemudian tidak baik hubungannya. Maka Allah berfirman, fa aslihu dzata bainikum. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali bahwa pun situasi yang kita hadapi saat ini belum betul-betul selesai, itu tadi ada pesan-pesan dari Allah, jangan mudah mengambil rampasan perang sebelum selesai peperangan. Yang kedua adalah kalau memang ada hal-hal terkait dengan itu, maka taatilah aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di antara ketaatan kepada Allah itu adalah menjaga hubungan baik di antara kita, meskipun kita itu sebenarnya punya kepentingan yang berbeda-beda. Faslihu dzata bainikum. Mudah-mudahan ini menjadi pesan bagi kita semua. Ayat-ayat yang kami sampaikan ini sebenarnya bisa disampaikan panjang sekali, tapi kami sampaikan agak pendek, agak singkat supaya kita masih bisa menjaga iman dan takwa dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.